Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Selamat sore, puji Tuhan. Selamat bergabung di dalam acara kita dimanapun Anda berada. Dalam topik pembahasan yang saya pikir sangat perlu untuk kita kupas di hari-hari sekarang ini, ya, di perjalanan kita. Karena kita harus betul-betul mengalami apa yang sebenarnya Tuhan janjikan buat kita semua. Ya, jadi sekali lagi selamat bergabung di dalam pembahasan seminar Breaking the Stronghold, atau dengan bahasa Indonesia mematahkan kubu-kubu pertahanan. Nah, saya menganggap Anda semua sudah sering menghadiri pembahasan dari firman yang selalu saya bagikan, ya, supaya kita bisa sama-sama masuk di dalam apa yang kami mau jelaskan. Ya, saya menganggap Anda semua sudah sering mengikuti tayangan-tayangan yang kita berikan, baik di acara hari Minggu, ya, Sunday Word of Life, atau di acara hari Kamis biasanya ada ibadah profetik, atau biasanya pagi hari. Jadi saya menganggap Anda sudah terbiasa mendengarkan pesan-pesan saya, sehingga penyampaian tentang hal ini lebih mudah dipahami untuk kita semua. Karena begini, mungkin ada di dalam hati kita bertanya-tanya, kenapa kita mesti memahami yang namanya menghancurkan kubu-kubu pertahanan. Dan saya juga sudah melihat yang namanya pelayanan pelepasan, ya, yang terjadi di mana-mana. Banyak hal orang mengalami kelepasan, tetapi sebenarnya apakah sungguh-sungguh kelepasan itu terjadi? Sementara dari pihak Tuhan memberikan kita semua yang terbaik, ya. Semua terbaik loh. Alkitab ya menyingkapkan bahwa yang dari pihak Tuhan itu semuanya dahsyat, semuanya luar biasa, ya. Saya mencatat ada beberapa poin yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa apa yang sudah terjadi yang diperbuat Tuhan itu buat kita itu sangat luar biasa. Tuhan sediakan hal-hal yang dahsyat yang saya mau bagikan lewat PowerPoint ini, dan saya mau supaya Anda mencatatnya. Nah, karena pemahaman ini saya mau bawa ke dalam gitu, ya. Jadi saya berharap Anda bukan hanya mendengar tapi mencatatnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita betul-betul mengalami apa yang disediakan oleh Tuhan. Ya. Dari pihak Tuhan dia memberikan segalanya buat kita. Dia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia memberikan anaknya untuk hadir, untuk mati di kayu salib. Itu satu pemberian yang sangat mulia, pemberian yang terbaik. Lewat kehadiran anaknya yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia telah melakukannya 2000 tahun yang lalu, naik di atas kayu salib, kemudian mati, menyelesaikan tugasnya, kemudian dia bangkit. Karena untuk itulah dia hadir. Nah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau Anda mungkin lihat dalam kehidupan Anda masing-masing setiap hari, apakah benar-benar kuasa penebusan itu, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, apakah betul-betul dialami atau tidak? Kalau kita mau lihat dalam kehidupan kekristenan pribadi masing-masing gitu, apakah benar-benar kekuatan dari satu penebusan yang diadakan oleh Tuhan di kayu salib itu betul-betul kelepasannya terjadi atau tidak? Namun kalau secara kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sepertinya tidak banyak yang betul-betul mengalami apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab juga ngomong begini, kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi rupa-rupanya begini, belum banyak orang-orang yang mengerti kebenaran secara utuh, sehingga untuk mengalami yang namanya kemerdekaan yang benar-benar harus dialami itu tidak terjadi. Sebab benar, Alkitab katakan kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran, ya, apa itu kebenaran kita tidak tahu, maka akhirnya kita tidak bisa mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka itu kupasan tentang Breaking the Stronghold ini, ketika saya mempersiapkan makalahnya ini, saya pun melihat, waduh, ini luas sekali gitu, ya. Ini luas sekali, dalam sekali, sehingga saya berpikir bagaimana saya memulainya.
Karena kalau kita mau berbicara tentang kebenaran, kebenaran itu sangat dahsyat, sangat luas, sangat dalam, dan itu kembali kepada bagaimana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Namun sebelum kita menuju ke situ, saya mau kita lihat dulu beberapa poin supaya kita bisa melihat dalam kehidupan kita itu kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Mengapa manusia mengalami hal-hal yang seperti ini? Mengapa manusia mengalami kesusahan dalam kehidupan manusia? Kenapa kita mengalami kesusahan? Kenapa? Apakah Tuhan menciptakan kita untuk kita mengalami kesusahan? Nah, ini kita harus tahu ini. Lalu kenapa terjadi kekecewaan dalam kehidupan manusia? Apakah ketika manusia lahir lalu kekecewaan sudah menanti? Apakah begitu manusia lahir kesusahan sudah menanti? Ya, lalu apakah Tuhan menciptakan manusia supaya manusia hidup di dalam situasi yang stres? The day we are born, then stress welcome you. Sorrow welcomes you. Ketika kita lahir, kesusahan menjemput kita. Kekecewaan menjemput kita. Kehidupan yang stres menghampiri kita. Apakah untuk itu? Lalu, kenapa manusia hidup di dalam kegagalan? Apakah manusia diciptakan untuk mengalami kegagalan? Ini hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis yang mungkin tidak terlalu diperhatikan, tetapi inilah keadaannya, inilah realitanya gitu ya. Kesusahan dalam kehidupan, kekecewaan dalam kehidupan, lalu stres, lalu kegagalan, lalu apalagi kehancuran terjadi dalam kehidupan. Ya, Anda bisa lihat yang namanya hal-hal seperti ini yang pada akhirnya ditutup dengan kematian. Apakah ini yang namanya kehidupan? Apakah manusia lahir untuk mengalami semua ini? Apakah ini adalah kehendak Tuhan? Gitu ya. Ini kita harus pikirkan bersama-sama, karena kalau kita tidak mulai melihat ke arah ini, maka kita tidak tahu sebenarnya kebenaran itu bagaimana. What is called truth? Apa itu kebenaran? Kehadiran Yesus, dampak dari penebusan itu bagaimana? Sementara until today, padahal sudah 2000 tahun yang lalu. Sudah 2000 tahun yang lalu, Yesus telah melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Dia menebus kita. Tetapi kenapa manusia khususnya orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, kenapa masih mengalami hal yang seperti ini? Kalau penebusan itu sudah dilakukan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini dia. Ini yang harus kita pahami, ini harus dibukakan supaya kita bisa betul-betul mengerti kita itu di mana, posisinya bagaimana. Bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita terhadap penebusan. Ini kita harus ketahui. Sementara di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Dalam 1 Yohanes 3:8, untuk inilah dia datang. Untuk inilah Yesus datang, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dia datang untuk mengajukan perbuatan iblis. Tetapi perbuatan-perbuatan iblis itu akan betul-betul kekalahan. Perbuatan-perbuatan iblis itu betul-betul kekalahannya atau kuasanya hilang ketika kebenaran itu dinyatakan. Ada satu ayat misteri di dalam surat Ibrani yang belum sempat saya tulis di PowerPoint yang mengatakan begini. Ia hanya menantikan saatnya. Ia hanya menantikan saatnya sampai ya musuh itu dibuat menjadi tumpuan kakinya. Dia hanya menantikan saatnya sampai iblis itu menjadi tumpuan kakinya. Nah, kapan? Ya itu dia Ibrani 10. Dan sekarang ia hanya menantikan. Yesus sudah melakukan bagian dia, menebus. Tetapi kemudian ada yang dinantikan dari pihak Tuhan sekarang, yaitu bagaimana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, berarti kita harus mengerti apa yang dikatakan Alkitab ini. Ada bagian dari hidup kita yang harus kita ketahui. Peran dari Roh Kudus yang hadir, dialah yang akan menyingkapkan semuanya. Ingat, ada lagi tertulis dalam Yohanes, ketika roh kebenaran itu datang, ya kan? Roh kebenaran itu datang, maka dialah yang akan menyingkapkan. Dia akan membukakan
Dia akan memberitahu karena dia adalah roh kebenaran. Supaya ketika kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan benar-benar memerdekakan kita. Jadi inilah kehadiran Roh Kudus ini yang akan menyingkapkan apa yang kita tidak pahami sebelumnya. Apa yang kita tidak mengerti sebelumnya. Supaya benar-benar kemenangan Kristus betul-betul akan dialami. Kalau kita lihat peristiwa di dalam kitab Wahyu, bagaimana pada waktu Yohanes di Pulau Patmos melihat satu situasi yang begitu dahsyatnya, bagaimana domba yang tersembelih begitu dimuliakan, ya. Domba yang tersembelih begitu dimuliakan. Kemudian seluruh tua-tua, 24 tua-tua itu melepaskan mahkota mereka. Dan akhirnya roh Tuhan di dalam formasi 7 dilepaskan ke seluruh bumi. Untuk apa semuanya itu? Tujuannya adalah untuk menyingkapkan kebenaran yang harus dipahami, ya. Supaya akhirnya kita betul-betul mengerti dan akhirnya kita boleh mengambil sikap di dalam keputusan-keputusan kita. Karena apapun juga yang Tuhan telah perbuat, tetap Dia menanti keputusan kita, ya. Yesus sudah melakukannya. Dia sudah menyelesaikannya. Dia sudah memberikan kemenangannya untuk kita. Tetapi keputusan kita untuk hidup di dalam kemenangan, itulah yang ditunggu, ya. Victory has been given. Tetapi our decision, keputusan kita yang akan menentukan kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga apa yang terjadi? Dalam kehidupan kita, kita tidak lagi akan mengalami apa yang dikatakan tadi, kesusahan, kekecewaan, kehidupan yang stres, kegagalan, kehancuran, kematian, dan lain sebagainya. Ini baru hal-hal yang sederhana. Dan nanti kita akan lihat lagi bagaimana perbuatan iblis ini. Jadi kita harus, yang namanya kebenaran itu, kita harus menangkap tentang penebusan, tentang rencana Tuhan, tapi kita juga harus tahu apa yang diperbuat iblis, ya. Apa yang mau dikerjakan oleh si setan itu, supaya akhirnya tidak ada celah, tidak ada lagi kesempatan untuk si jahat itu masih mempengaruhi kehidupan manusia. Paulus pun berkata begini, jangan kamu beri kesempatan kepada si iblis. Jangan kamu berikan kesempatan kepada si jahat. Kalau kamu beri kesempatan kepada si jahat, berarti apa? Kamu tetap memberikan tempat untuk si jahat menguasai, mempermainkan, menjatuhkan kehidupan saudara. Paulus berkata begitu, jangan kamu beri kesempatan. Jangan beri kesempatan kepada si jahat. Efesus 4 ayat yang ke-27. Jangan beri kesempatan. Selama kesempatan itu masih diberikan kepada si jahat, maka si jahat itu akan tetap mampu. Sekalipun sebenarnya Yesus sudah menyelesaikan bagian dia dan menyediakan kemenangan untuk kita alami. Namun ketika kita memberikan kesempatan karena kita tidak tahu kebenaran, kita memberikan kesempatan atau kita memberikan akses kepada si jahat, sehingga akhirnya si jahat kembali lagi masuk dalam kehidupan manusia dan akhirnya mengamirkan, mengacaukan, menghancurkan, bahkan membunuh manusia. Sehingga ya itu dia. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang Kristen, masih banyak yang hidup dalam kesusahan, masih banyak yang hidup di dalam kekecewaan, ya, masih banyak orang-orang stres. Seharusnya ini bukan menjadi bagian kita loh. Ini harus jelas, seharusnya kesusahan, kekecewaan, kehidupan stres, kegagalan, kehancuran, kematian seharusnya bukan menjadi bagian kita. Tapi kalau itu masih menjadi bagian kita, berarti ada sesuatu dong yang terbuka di bagian kita. Kenapa bisa masuk demikian? Kenapa? Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, maka kalau kita menangkap tentang hal ini, maka akhirnya setan tidak bisa lagi mempunyai pengaruh. Kuasa si jahat
itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan manusia, dalam keturunan manusia, di dalam budaya dan tradisi. Ini pengaruh dari si jahat. Ya. Si jahat ini memang berusaha mau menghancurkan kehidupan manusia dari mulanya gitu ya. Ada ayat-ayat yang kita bisa lihat di dalam satu penyebabnya menurut 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan karena seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Nah, karena seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat, maka kendali itu dipegang oleh si jahat. Sehingga kehidupan manusia itu, baik kehidupan manusia, keturunan manusia, budaya dan tradisi, semua itu dipegang oleh si jahat. Sehingga seluruh peradaban manusia tercemar dan menjadi terkutuk. Nah, ini dia. Akhirnya itu yang terjadi sampai hari ini. Kehidupan manusia masih dipengaruhi oleh hal yang seperti ini. Dan kalau kita tidak mengerti akan hal ini, kita tidak tahu batasan-batasannya. Kalau kita tidak memahami, kita tidak tahu batasan-batasannya. Mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita jaga, mana yang harus kita buang. Kalau kita tidak mengenal batasan-batasan yang ada, maka kita akan tetap dipengaruhi. Apalagi kalau melihat keadaan yang sekarang, makin kuat tuh perbuatan si jahat. Dan kalau orang-orang percaya tidak tahu, tidak mengerti kebenaran, sudah tidak ada batasan-batasan lagi, semua sudah jadi serba kompromi, dan sudah berbahaya kalau semua sudah serba kompromi. Begitu orang-orang percaya hidup dalam kompromi, maka sebenarnya manusia tetap di bawah kendali. Sekalipun pelayanan, nggak ada jaminan loh. Sekalipun pelayanan, sekalipun khotbah bahkan. Sekalipun kita lagi berdoa bahkan. Tapi kalau kita sudah ada celah, sudah masuk ke area abu-abu menjadi kompromi, maka kita sudah ada di dalam kendali si jahat. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana si jahat itu bisa masuk. Kalau kita lihat bagaimana si jahat itu bisa masuk, itu karena ini loh. Ketika manusia lebih mendengarkan perkataan si jahat. Begitu manusia mendengarkan perkataan si jahat, fokus manusia tidak tertuju lagi kepada apa yang Tuhan katakan. Dan di situ setan mulai mempengaruhi manusia. Kalau kita lihat bagaimana kejatuhan manusia, ya, ketika si jahat mulai mempengaruhi manusia, maka kejatuhan itu dimulai dari situ. Kalau saya mau bawa Anda masuk kepada bagaimana waktu kejatuhan manusia, saya pikir kita perlu lihat di situ. Pada waktu terjadinya kejatuhan manusia, di dalam Kejadian pasal yang pertama, sampai akhirnya kutuk itu terjadi, sebenarnya begini kisahnya. Sebenarnya begini, waktu Tuhan menciptakan manusia, manusia adalah ciptaan yang sangat spesial di hadapan Tuhan, ya. Manusia adalah ciptaan yang sangat spesial di mata Tuhan, sehingga ketika Dia mau menciptakan manusia, maka Tuhan mengumpulkan seluruh makhluk sorgawi itu, ya. Seluruh makhluk sorgawi itu dikumpulkan supaya mereka menerima cetak biru yang disampaikan, yang Tuhan mau nyatakan supaya seluruh malaikat itu terlibat di dalam karya besar. Nah, cetak biru ini saya tampilkan di sini, yaitu pada waktu penciptaan, di saat Tuhan menyatakan cetak biru kepada makhluk sorgawi. Jadi all the angels must take part, ya. Semua malaikat-malaikat itu diminta untuk mengambil bagian di dalam karya cipta ini. Salah satu yang ditulis di dalam kitab Henokh, kalau Anda pernah tahu ada tuh kitab Henokh. Salah satu tugas dari malaikat adalah membuat matahari tetap bersinar. Jadi Henokh bisa melihat bahwa matahari itu yang punya api yang tidak pernah padam itu karena peranan pelayanan para malaikat. Jadi ternyata seluruh alam semesta itu ada keterlibatan malaikat-malaikat Tuhan di situ. Jadi every angels must take part. Setiap malaikat-malaikat itu harus mengambil bagian di dalam karya cipta atau mahakarya
dari pencipta langit dan bumi. Termasuk ya kalau kita lihat di dalam kitab Henokh, matahari itu ada malaikat-malaikat yang terus-menerus mengobarkan api di sana supaya tujuannya menerangi bumi. Jadi malaikat-malaikat itu punya perannya masing-masing. Nah, cetak biru itu begitu hebatnya. Jadi sebelum masa penciptaan, menurut Mazmur 82 ayat yang pertama, menurut Mazmur 82 ayat pertama, dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi, atau Tuhan pencipta langit dan bumi berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, maksudnya among the mighty, dalam bahasa Inggris di bawahnya. Among the mighty atau among the gods, among the mighty. Jadi malaikat-malaikat itu disebut the mighty. Makhluk sorgawi itu disebut the mighty, atau di dalam huruf kecil among gods, para Allah-Allah kecil. Kenapa dipakai kata Allah? Kata Allah itu dipakai sebagai istilah makhluk-makhluk sorgawi. Ya, makhluk-makhluk sorgawi. Jadi saudara jangan kaget bahwa makhluk-makhluk sorgawi itu disebut gods, para Allah, yaitu makhluk-makhluk sorgawi, makhluk-makhluk roh. Jadi ternyata menurut Mazmur 82 ayat yang pertama itu, ketika Tuhan atau Bapa pencipta langit dan bumi, ketika dia hendak menciptakan manusia dan alam semesta, seluruh malaikat itu diundang, ya, all the mightiest, seluruh malaikat-malaikat diundang, dan Tuhan menjabarkan cetak biru. Disinilah kecemburuan malaikat yang satu itu muncul. Kenapa? Cuma untuk satu ciptaan seluruh malaikat harus terlibat. Untuk satu ciptaan yang namanya manusia, ya, untuk satu ciptaan yang namanya manusia ini, di mana seluruh malaikat harus terlibat. Kemudian manusia diberikan area, ya, karena manusia itu akan menggambarkan pencipta langit dan bumi, Adonai Eloheinu. Jadi tidak ada ciptaan yang lain yang menggambarkan dia, tidak ada, hanya manusia. Manusia itu menggambarkan sang pencipta itu sendiri. Makanya Alkitab mencatat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan, ketika itu ada perkataan, ya, di takhta Tuhan, ya, in eternity, yang berkata, let us make man according to our image and likeness. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa, maka Tuhan pun harus memberikan area. Karena menggambarkan Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, maka manusia pun harus diberikan area of authority. Manusia harus diberikan wilayah untuk mereka memanifestasikan gambar dan rupa dengan cara memberikan area, yaitu bumi. Ya. Jadi bumi ini diberikan kepada manusia. Langit kepunyaan Tuhan, pemazmur katakan, tetapi bumi telah diberikan kepada manusia supaya bumi ini menjadi area di mana manusia memanifestasikan gambar dan rupa dari sang pencipta itu sendiri. Dan tentu ini membangkitkan kecemburuan. Jadi ini kebenarannya. Kita harus tahu dulu kebenarannya seperti ini, supaya ketika kita melihat dan mendeteksi strategi si jahat, ya, maka kita harus tahu bagaimana kita mengantisipasinya. Karena dari sinilah awal mulanya, ya. Pengaruh itu masuk. Dari sinilah awal mulanya akhirnya siasat si jahat itu masuk. Karena si jahat yang adalah malaikat pada waktu itu adalah malaikat yang ditugaskan sebenarnya melepaskan bunyi-bunyian di alam semesta, bunyi-bunyian yang mulia di alam semesta. Ya. Tetapi karena malaikat ini memberontak, maka akhirnya dia dicampakkan menurut kitab Yesaya, kitab Yeskiel, maka dia dicampakkan dari takhta Tuhan. Kalau Anda tahu bahwa malaikat ini, dia adalah satu malaikat yang punya kekhususan tersendiri. He is the angel of art and sound. Dia adalah malaikat seni dan musik. He is the angel of art and sound. Itu sebabnya kalau Anda lihat dalam kehidupan kita,
art tidak bisa terpisah dengan musik. Musik tidak bisa terpisah dengan art. Kenapa? Itu datangnya dari si malaikat ini, the angel of art and sound. Jadi sesungguhnya peranan dari malaikat ini untuk menghiasi alam semesta dengan karya seni dan bunyi-bunyian yang tujuannya akan memuliakan Tuhan di dalam manusia. Tapi karena malaikat ini tidak memberontak, tidak mau, akhirnya dia dicampakkan. Dan hasilnya kita bisa lihat karya seni yang ada dan musik-musik yang ada, semua sebenarnya adalah pengaruh, inspirasi dari malaikat yang jatuh. Orang zaman dulu bisa memahat patung art. Dari mana tuh patung-patung itu bisa dibuat? Karena this angel, malaikat ini adalah malaikat seni dan malaikat sound yang sudah dibuang karena tidak mau bekerja sama untuk menghiasi alam semesta dengan keindahan dan bunyi-bunyian yang mulia. Art itu berbicara tentang keindahan. Maka itu kitab Yesaya dan kitab Yesaya berkata, kamu adalah ciptaan yang maha indah. You are beauty. Kamu punya karya seni dan kamu punya sound. Jadi seharusnya alam semesta itu dia dihiasi oleh atmosfer sukacita, puji-pujian, dan keindahan. Keindahan sekali lagi. Tetapi karena si malaikat ini memberontak, maka dia dibuang dari posisinya. Tetapi ketika malaikat ini dibuang dari posisinya, malaikat ini berusaha juga menghancurkan manusia. Karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta. Jadi dari perbuatan iblis ini, maka apa yang terjadi ketika iblis mulai menguasai manusia, maka tujuannya adalah supaya gambaran dan rupa itu terangkat, supaya manusia tidak lagi mencerminkan, menggambarkan Sang Pencipta, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Lagi, supaya manusia menjadi terbatas, tidak mempunyai kemampuan. Padahal manusia diciptakan sebenarnya dalam kemampuan yang tidak terbatas. Nanti kalau saya bagi mungkin di sesi yang berikut tentang bagaimana manusia itu sebenarnya. Tapi menjadi terbatas. Karena harus depend on something, harus tergantung oleh sesuatu. Dan siapa lagi? Karena malaikat itu berusaha mau menjadi tuan atas manusia. Supaya manusia itu tergantung kepada si jahat. Manusia menjadi terbatas. Padahal seharusnya manusia itu adalah gambaran dan rupa dari Tuhan yang tidak terbatas. Now man become limited. Because man now have to be dependent on something or someone. Sekarang manusia harus tergantung oleh sesuatu atau seseorang atau satu pribadi. Jadi sebenarnya tidak ada satupun manusia yang independen. Tidak ada. Kalau ada orang bilang, oh I'm independent. No, it's a total lie. Satu kebohongan. Kenapa? Sesungguhnya ketika dosa masuk, manusia menjadi dependent. Tidak ada manusia yang independen. Semua jadi dependent. Dependent tergantung oleh apa? Sesuatu atau oleh satu pribadi. Ya. Nah ini, kendali ini ada di mana-mana. Pengaruh itu ada di mana-mana. Nah kemudian apalagi yang diperbuat? Sehingga seluruh ciptaan pun pada akhirnya menjadi liar. Karena everything become out of order. Atau istilahnya disorder. Ini tidak disadari bahwa seluruh ciptaan pun menjadi liar. Kata liar ini, arti lain dari liar ini, jadi keluar dari aturan. Out of order atau menjadi disorder. Semua menjadi kacau. Itu semua oleh karena perbuatan si jahat. Bahkan bumi tidak bisa memberikan yang terbaik bagi manusia lagi. Nanti kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Seluruh ciptaan kemudian berada di bawah kesia-siaan. Dalam kurung kutuk. Inilah yang terjadi. Gambaran rupa itu sudah hilang, terangkat. Manusia menjadi limited, ya, tergantung oleh sesuatu atau oleh suatu pribadi.
yang ternyata pribadi ini bukan pribadi yang maha kuasa, tapi sudah ada penyamar, sudah ada sesuatu yang terganti, yaitu si setan itu sendiri. Manusia pun menjadi, seluruh ciptaan pun menjadi liar, menjadi out of order, semuanya. Ya. Bumi tidak bisa lagi memberikan yang terbaik bagi manusia. Seluruh ciptaan berada di bawah kesia-siaan. Itu oleh karena apa? Kenapa bisa ada dosa? Kenapa bisa ada kutuk? Kenapa kesia-siaan itu bisa ada? Sehingga di dalam pengkhotbah dan kitab Roma pun mengatakan hal yang sama. Pengkhotbah 1 ayat 2, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Usaha manusia seperti menjaring angin, dikatakan kemudian. Lalu Roma 8 ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Vanity, what is vanity? It's a kind of curse actually. Apa itu kesia-siaan? Kesia-siaan itu satu manifestasi dari kutuk juga. Jadi akhirnya apa? Tawanan kutuk, tawanan kesia-siaan sudah ada di bawah kolong langit ini. Dan celakanya manusia tidak menyadari kendali itu ada. Itulah yang dibuat oleh si jahat sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau saya perhatikan peradaban manusia, gaya hidup manusia, pola pikir manusia, semua yang ada pada hari ini, saya bisa melihat dengan jelas tetap ada di dalam kendali. Kenapa? Karena memang sudah dikatakan di dalam tadi 1 Yohanes 5 ayat yang keberapa itu tadi? Yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari pencipta langit dan bumi, ya, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sampai hari ini kita hidup di dalam dunia yang ternyata pengaruh dari kuasa si jahat itu masih ada. Lalu pertanyaannya, bagaimana kuasa penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan? Kenapa ini tidak terjadi? Seharusnya kuasa penebusan betul-betul membebaskan. Tapi kalau kita lihat, mungkin kita punya pengakuan Yesus adalah Tuhan dan penebusku. Tapi kalau kita lihat, kenapa itu tidak terjadi dalam hidup kita? Sama contohnya seperti bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami kelepasan. Mereka keluar dari Mesir. Tuhan memberikan janji kepada mereka, tanah janji. Gitu ya. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir, tidak semua orang masuk ke tanah janji. Padahal janji itu untuk seluruh bangsa. Bangsa Israel semua menerima janji yang sama. Tanah janji. Tapi kenapa tidak semua masuk ke tanah janji? Kenapa? Karena ini dia. Mereka secara fisik keluar dari perbudakan, tapi jiwa mereka tidak mengalami kelepasan dari perbudakan. Karena jiwa mereka tidak mengalami kelepasan dari perbudakan, maka akhirnya mereka harus mati di padang gurun. Mereka tidak masuk ke tanah janji. Inilah yang sudah terjadi bagi mereka, yang Paulus katakan juga menjadi pelajaran. Paulus menulis begini, ini pelajaran yang sudah terjadi dengan bangsa Israel. Dikatakan begini, mereka memakan makanan yang sama. Makanan rohani yang sama yang mereka makan. Tetapi banyak dari antara mereka yang binasa. Paulus ngomong loh tentang hal ini, bangsa Israel sebagai contoh. Mereka lepas, tapi tidak semua masuk. Mereka menerima mana, makan yang sama. Tetapi tidak semua. Banyak dari mereka mati. Mereka keluar, persungutan tetap ada pada mereka. Karena ada di dalam bagian hidup mereka yang mereka tidak perhatikan. Karena kendali itu sudah masuk di area jiwa dan karakter mereka. Ini akan kita kupas. Karena ini punya andil yang sangat kuat untuk kemerdekaan yang akan kita alami secara penuh. Itu dia dalam 1 Korintus 10. Kita lihat mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang
rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus sekarang dikatakan oleh Paulus. Tetapi sungguh pun demikian, Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Oh my God, nggak salah nih Paulus. Tuhan tidak berkenan kepada bagian yang terbesar, sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Come on. Kalau Paulus ada, saya mau ngomong sama Paulus, come on, why did you say that? Kenapa kau mengatakan begitu? Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang terbesar. Berarti yang masuk ke tanah janji cuma sedikit. Dan Paulus ngomong bahwa itu menjadi pelajaran. Yaitu pelajarannya begini. Karena bangsa Israel itu keluar karena tanda darah yang ditaruh di atas ambang pintu. Mereka keluar hanya melihat tanda darah itu. Tetapi mereka tidak melihat ke dalam hidup mereka. Kenapa? Perbudakan yang terjadi dengan orang-orang Israel di Mesir tidak hanya secara fisik, tetapi sudah masuk ke dalam jiwa mereka. Sehingga tawanan yang ada itu bukan hanya secara fisik, tapi tawanan yang ada itu pada jiwa mereka. Dan bayangkan mereka sudah keluar dari perbudakan. Mereka masih berpikir lebih baik mereka di Mesir, di dalam budak. Bayangkan. Mereka masih berkata lebih baik, kami masih di Mesir, kami masih bisa makan. Sekalipun kami budak. Betapa, dari sini kita lihat betapa pengaruh dari perbudakan itu mampu masuk ke dalam area jiwa mereka. Sampai mereka tidak mampu lagi untuk melihat apa yang ada di hadapan mereka. Mereka telah dibutakan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak mau memberi diri mereka untuk dimerdekakan. Kenapa? Itu keputusan. Di dalam kehidupan manusia, saya harus sampaikan, keputusan itu akan sangat dihargai oleh Tuhan. Kenapa? Kita ini ciptaan yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan semuanya. Kita adalah gambaran dari Dia sendiri. Kalau Dia adalah Tuhan yang maha daulat, yang punya kedaulatan penuh, hak prerogatif yang sangat penuh, maka manusia pun diberikan hak prerogatif, yaitu keputusan, free will. Kenapa? Karena kita adalah gambaran Dia. Tujuannya apa ditaruh free will dalam hidup kita? Supaya kita bisa mengambil keputusan untuk bergaul dengan Dia. Karena pergaulan yang Tuhan mau antara manusia dengan Tuhan bukanlah di dalam pemahaman budak. Kalau budak itu bukan seperti itu pergaulan dengan Tuhan yang dia mau. Maka itu dia menaruh hak prerogatif supaya manusia, bisa bayangkan nggak, satu ciptaan yang diberikan kesempatan untuk memilih dan berkata, aku mau mendekat kepadamu Tuhan. Makanya supaya itu termanifestasi, Tuhan menaruh satu saja pohon dari antara jutaan pohon-pohon dengan buah-buah yang dapat dimakan. Satu saja, sebenarnya nggak balance, memang karena Tuhan tidak mau. Tapi supaya hak prerogatif itu bekerja, harus ada pilihan. Jadi ketika pilihan itu ditaruh di dalam manusia, Tuhan mau supaya manusia dengan kesadarannya. Sebab kalau tidak, Tuhan tidak mengizinkan si ular itu datang kepada manusia. Tuhan tidak mengizinkan si ular itu menawarkan satu pilihan. Dan ketika manusia memilih, akhirnya manusia mengambil keputusan untuk di luar. Dan akhirnya kendali itu masuk. Dan kalau kita perhatikan, ya saya harus ngomong ini, saya tidak saya berusaha menjelaskan dengan sejelas mungkin. Kenapa manusia itu, kenapa si Zat itu mendekati Hawa, tidak mendekati si Adam? Adam itu sebenarnya dua-duanya, ya, nama Adam itu adalah satu ciptaan yang utuh gitu. Tapi kenapa setan ini mendekati si perempuan itu? Ingat loh. Karena malaikat yang jatuh itu the angel of art and sound. Kalau art itu ada hubungannya dengan keindahan,
beautiness. Nah, kan perempuan suka hal yang indah. Gitu. Jadi si setan datang menghampiri si wanita itu, kemudian setan memperlihatkan buah itu, maka ketika wanita itu melihat buah itu, wow, indah buahnya. Jadi setan mempermainkan seninya ya kepada wanita supaya wanita tertarik, karena wanita tertarik kepada keindahan. Sehingga pada waktu dimakan, lalu wanita ini memberikan kepada si laki-laki, akhirnya mereka berdua jatuh, gitu ya. Jadi itulah permainan si jahat ketika setan juga melihat bahwa manusia ini punya hak pilih, punya hak prerogatif. Jadi setan akan mendekati untuk memberikan pilihan kepada manusia. Bisa nggak? Kenapa Tuhan tidak cegah? Karena hak pilih itu ada pada manusia, ada pada manusia. Ketika manusia salah mendengarkan, salah memberikan atensi, lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh si ular tua itu, maka akhirnya manusia keluar dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi Tuhan tidak diam, makanya harus ada penebusan. Penebusan sudah jauh-jauh hari ada. Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari ada penebusan. Tuhan sudah jauh-jauh hari memberikan persiapan untuk dibedakan. Maka itu di dalam Alkitab, jadi ini saya ngomong banyak hal yang berbicara tentang misteri, banyak hal yang berbicara tentang simbol, banyak hal yang berbicara juga tentang alegori. Ketika Tuhan katakan, biar di sana ada terang, let there be light. Kemudian terang itu dipisahkan dari kegelapan, itu berbicara simbol dan alegori. Yang dimaksudkan pada akhirnya adalah Tuhan mau memisahkan nantinya orang-orang yang akan ditebus oleh Tuhan, dan kembali orang-orang itu mengambil keputusan untuk mendekat kepada Dia, maka orang-orang itu akan dipindahkan untuk mengalami satu kehidupan yang lain. Jadi itu sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari dipersiapkan Tuhan. Tetapi ini yang harus kita ketahui, ketika manusia berhasil menguasai manusia, maka kutuk itu masuk. Sehingga inilah yang terjadi. Gambaran dan rupa itu terangkat, kemudian manusia menjadi terbatas, seluruh ciptaan pun menjadi liar, bumi tidak bisa memberikan yang terbaik bagi manusia, seluruh ciptaan berada di bawah kesia-siaan. Baru di sini kita mengenal kenapa pengkhotbah berkata kesia-siaan. Semua itu adalah kesia-siaan belaka. Dan dari kesia-siaan itu, kutuk mulai bermanifestasi di dalam kehidupan manusia. Sekarang baru akhirnya kita mengenal kutuk. Dan kutuk inilah nantinya menjadi benteng pertahanan dalam kehidupan manusia. Supaya manusia tidak mengalami kelepasan yang sesungguhnya. Karena apa? Benteng pertahanan ini yang dalam bahasa Inggris stronghold ini akan membendung, ya, supaya manusia ya tetap ada dalam keputusan mereka untuk tinggal di dalam belenggu dosa. Ya. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 17 baru istilah kutuk ini mulai diperkenalkan. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Jadi efeknya sampai kepada tanah. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu. Baru kita mengenal apa yang dikatakan yang tadi di awal, kekecewaan dan lain sebagainya, itu mulai muncul. Itu mulai muncul. Sekarang malah kita lihat definisi dari kutuk itu sendiri. Kutuk yang nantinya menjadi stronghold, ya, kutuk dalam bahasa Ibrani adalah lekalel atau hakelalot. Nah, ini sama aja. Tetapi yang penting artinya adalah keluar dari area yang telah ditetapkan, keluar dari bingkai. Menurut Ibrani pasal yang ke-11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Dalam bahasa Inggris, alam semesta itu dibingkai oleh firman. Nah, oleh karena kehadiran kutuk ini, yang berarti keluar dari area yang telah ditetapkan, inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Supposedly, ya, seharusnya
menurut Ibrani 11 ayat yang ketiga, bahwa ketika langit dan bumi dibingkai oleh firman, ini sebenarnya area yang Tuhan mau hidup, manusia hidup di dalamnya. Ini adalah area yang Tuhan mau supaya manusia hidup di dalam bingkai firman. Tetapi karena pilihan manusia tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka area yang tadinya dibingkai untuk manusia itu tidak ada lagi. Sehingga apa? Kutuk itu hadir sebagai pengertian keluar dari area Tuhan. Kemudian kita lihat, dan memberikan kekuatan lain atau supernatural power atau supernatural force untuk menguasai dan mengambil alih atau being taken. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Inilah yang terjadi ketika manusia salah mengambil keputusan, maka kutuk itu terjadi yang menandakan manusia telah keluar dari area yang telah ditetapkan Tuhan. Jadi kita mengerti ya, ketika Ibrani 11 mengatakan demikian, maka itulah yang terjadi, manusia sudah keluar dari yang namanya wilayah yang Tuhan berikan. Nah, kalau menurut Kejadian 1 ayat 2, inilah ceritanya kenapa malaikat itu tidak sepakat dengan apa yang Tuhan mau tergenapi. Pada waktu itu ketika langit bumi diciptakan, bumi belum berbentuk, kosong, kemudian kegelapan menutupi alam semesta, dan roh Tuhan melayang di atas permukaan air. Kita bisa lihat kegelapan itu ternyata berbicara tentang kehadiran satu spiritual being, yang kalau kita lihat nanti yang artinya ada kegelapan. Ini menarik ya. Kegelapan dalam bahasa Ibrani kan chosek. Chosek. Kalau kita lihat dari huruf-huruf Ibrani chosek ini terdiri dari 3 huruf Ibrani sehingga dibaca chosek. Itu di atasnya kalau Anda catat, chet, shin, dan kof. Ternyata chet, shin, dan kof dapat diterjemahkan sebagai putra fajar. Shin itu ada hubungannya dengan kutuk, chet itu berbicara tentang permulaan yang baru, kof itu berbicara sun on the horizon. Jadi betul apa yang dikatakan Yesaya 14 ayat 12, bahwa hai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa si jahat itu disebut putra fajar? Karena dia adalah chosek itu sendiri. Dia adalah kegelapan itu sendiri. Jadi itulah yang terjadi kenapa manusia akhirnya dikuasai oleh kegelapan. Karena he is the prince of darkness. He is the son of darkness. Yang disebut son of the darkness, tapi dia juga menyamar sebagai son of the morning. Karena chet, shin, kof itu putra fajar. Padahal dia raja kegelapan. Tapi raja kegelapan yang hidup di dalam penyamaran seperti terang. Anda pernah baca Paulus mengatakan malaikat itu datang menyamar sebagai malaikat terang. Dia disguise as the light. Karena yang sebenarnya yang disebut the morning star, ya, bintang fajar, kan Yeshua. Ya, dia Yeshua itu disebut the morning star. Tapi kita berbicara iblis ini seperti putra fajar, jadi dia menyamar sebagai son of the morning. Karena chosek ini padahal dia prince of the darkness, padahal dia adalah pangeran kegelapan, tapi dia menyamar sebagai putra fajar. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Dia mau diakui sebagai Tuhan. Inilah penyamaran. Di dalam kegelapan dia bisa menyamar. Tetapi yang sesungguhnya terang, yang sesungguhnya bintang fajar, sebenarnya itu adalah berbicara tentang Yeshua. Tapi dia menyamar sebagai terang. Karena dari bahasa Ibrani ini sendiri. Itulah yang terjadi ketika kenapa pada akhirnya orang lebih suka mendengarkan hal-hal yang berasal dari kegelapan. Sepertinya orang-orang yang mendengar hal dari kegelapan itu seperti sebuah jawaban. Padahal itu semua adalah tipuan.
Jadi itulah yang terjadi sesungguhnya. Karena manusia lebih memilih mendengarkan suara si jahat, maka sejak itu terjadi pengambil alihan. Ya. Ulangan 28 pun mengulangi hal yang sama. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka kutuk yang akan datang. Maka kutuk yang akan datang. Manusia lebih memilih mendengarkan suara si jahat. Maka akhirnya 1 Yohanes 5 betul-betul terjadi. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, sekarang dunia yang berada di bawah kuasa si jahat, di dalam dunia yang sama ada orang-orang percaya. Bagaimana ini? Di dalam dunia yang sudah di bawah kuasa si jahat, di dalamnya ada orang-orang percaya. Dan ironisnya nih, orang-orang yang percaya ini tidak menyadari bahwa dunia berada di bawah kendali, under the sway dalam bahasa Inggris. Bahwa dunia, orang-orang yang hidup dalam dunia ini ada di bawah kendali. Kan repot ya, parah. Parah ini loh. Kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya tidak menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini yang sudah di bawah kendali si jahat. Karena kita tidak menyadari, maka apapun yang kita kerjakan tetap saja di bawah kendali si jahat itu tetap terjadi. Karena kita tidak menyadari. Apalagi kita menikmati tren, menikmati apa yang iblis tawarkan, yang kegelapan tawarkan. Lebih lagi saya mau sampaikan ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami, yaitu bagaimana sebenarnya ketika Tuhan berbicara untuk mengusahakan Taman Eden. Luar biasa loh sebenarnya. Khususnya bagi Anda yang ada di dalam dunia marketplace ya. Saya pikir Anda perlu tahu tentang hal ini. Dalam Kejadian 2 ayat 15, karena 2023 Roh Kudus katakan pada saya sesuai dengan 5783 nih, itu menjadi tahun para pengusaha. Tapi kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wow, luar biasa. Supaya manusia dapat memelihara dan merawat, ya, mengusahakan. Tetapi ketika manusia tidak mendengarkan suara Tuhan, maka manusia akhirnya dibawa di luar area yang tidak di frame. Ketika manusia sudah ada di luar area yang tidak di frame oleh Tuhan, maka ini yang terjadi. Kejadian 3 ayat 23 dan Kejadian 4 12. Lihat. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, tetap ada kata mengusahakan. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kamu menjadi vagabond. Kamu tidak punya tempat. Kamu tinggal ke sana kemari, tinggal ke sana kemari. Hidup di dalam pelarian. Pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dan hasilnya tidak sepenuhnya. Kenapa? Kamu tidak menyadari bahwa kamu sudah ada di luar area yang tidak lagi dibingkai oleh firman. Alhasil apa yang terjadi di area itu? Kamu ada di area bebas yang sesungguhnya it's under control by the enemy. Yang sesungguhnya di bawah kendali si musuh. Akhirnya tidak bisa memberikan yang sepenuh. Maka benar dikatakan pengkhotbah jadi sia-sia ya, seperti menjaring angin. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing, ada berapa banyak dari Anda yang udah kesana kemari, kesana kemari, kesana kemari. Hasilnya nggak maksimal. Yang kamu kerjakan gak maksimal. Kenapa? Seperti menjaring angin. Kenapa? Ini dia. Karena manusia sudah keluar dari area yang di framing, yang dibingkai oleh firman. Karena manusia mendengarkan dengan pilihan bebas, mendengarkan apa yang setan katakan. Keluar dari area yang di frame. Maka apapun yang mereka usahakan, punya perjuangan. Susah payah. Ya kan? Dengan susah payah kamu akan bekerja. Kamu akan bersusah payah. Bahkan kita berkata tadi di ayat yang awal, kamu bersusah payah untuk mencari rejeki. Sebenarnya kalau kita hidup di dalam area yang di frame oleh firman Tuhan,
kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari rezeki. Karena kita sudah ada di atas tanah, yang adalah tanah yang diberkati. Kalau kita ada di area yang dibingkai oleh firman, kita ada di area yang diberkati. Tapi ketika kita salah mengambil keputusan, kita keluar dari area yang di frame, maka kita susah untuk mendapatkan hasil yang sepenuhnya. Dikit-dikit. Cerit, dikit. Kerja keras, tetapi hasilnya. Kenapa perjuangan ada di situ? Sikut menyikut ada di situ. Saling menjatuhkan ada di situ. Bunuh membunuh ada di situ. Kenapa? Karena kamu manusia sudah ada di luar area yang dibingkai oleh firman. Hasilnya adalah gontok-gontokan, hasilnya adalah tipu menipu, ya. Hasilnya apa? Saling menjatuhkan, dan apapun yang terjadi kita tidak bisa menikmati. Kenapa? Kelihatannya diberkati, tapi sebenarnya tidak ada damai sejahtera. Ada banyak orang secara kasat mata kita bisa lihat, wih, orang kaya, orang hebat, tapi sebenarnya hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena dia hidup di luar area yang di-frame oleh firman. Dan ini yang terjadi. Kalau kita tidak menyadari, begini terus. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan oleh penebusan Tuhan adalah memanggil kembali orang-orang yang ditebus, supaya orang-orang tebus itu dipanggil untuk kembali ada di dalam areanya Tuhan. Dipanggil kembali. Tahukah Anda, saya tidak ada slide di sini, mungkin media punya. Eden itu kan artinya the pleasure, kesenangannya Tuhan. Taman Eden itu adalah taman kesenangannya Tuhan. Waktu manusia salah mengambil keputusan, dibuang keluar dari area kesenangan Tuhan. Sehingga manusia harus berjuang. Pengembara, pelarian, vagabond, ya, lari ke sana kemari. Nggak ada tempat tinggal, udah jadi kacau di situ. Tapi seharusnya manusia itu ketika mereka bekerja harus ada di area yang disebut area kesukaan Tuhan. Di lain waktu saya akan kupas. Di area kesukaan Tuhan itu ada 4 sungai yang mengairi. Oh, amazing. Ada 4 sungai yang mengairi area kesukaan Tuhan. Tapi oleh karena manusia salah mengambil keputusan, manusia keluar dari area kesukaan Tuhan, sehingga kehidupan mereka harus berjuang mati-matian. Mereka berjuang. Akhirnya apa? Habis hidup mereka. Ya, hancur kehidupan mereka. Mereka tidak mengalami apa yang Tuhan sediakan. Dan keputusan yang salah diambil oleh manusia, celakanya ini bukan itu. Oh ya, ini dia. Ini dia ya. Ini saya pernah bagi di PowerPoint yang lain, tapi boleh ditampilkan. Udah tampilkan belum ya? Oh udah ya. The first fellowship in the garden, ya. Kejadian 2:8, selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur, di situ ditempatkan manusia. Eden yang artinya pleasure, kesukaan Tuhan. Pemahaman Ibrani dari Eden itu ya, Ayin, Dalet, Nun. The eyes looking through the door towards Shavuot. Oh ini yang lain lagi, topik lain lagi mau dibahas. Tapi itu dia, seharusnya manusia ada di dalam area kesukaan Tuhan. Tapi karena dosa, manusia di luar area kesukaan Tuhan. Dan ironisnya nih, keturunan manusia tidak lagi bisa dapat menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena manusia telah dirusak oleh si jahat dari dalam. Kerusakan terjadi dimulai dari manusia. Baru efeknya kepada hal yang sekeliling. Korbannya adalah alam semesta. Kitab Roma berkata, alam semesta itu, bumi itu turut mengerang. Kenapa? Karena manusia sudah rusak gambar dan rupa. Begitu gambar dan rupa rusak, maka seluruh bumi pun akhirnya mengerang karena kerusakan itu yang terjadi. Dan ini tidak disadari oleh manusia. Kenapa bisa terjadi demikian? Manusia sudah keluar dari gambaran yang sebenarnya ya. Sudah keluar dari gambaran yang sebenarnya. Ketika manusia sudah tidak lagi di dalam gambar dan rupa, ternyata ini
kalau saya mau pakai istilah seperti ekosistem ya. Sebagai ekosistem itu begini, saling membutuhkan. Ketika manusia hidup dalam gambaran Tuhan, maka sebenarnya bumi pun diberkati oleh gambaran rupa yang ada pada manusia. Tetapi sebaliknya pun, ketika gambaran rupa itu ada pada manusia, maka manusia pun dapat menikmati. Sebab alam semesta akan selalu, atau bumi akan selalu memberikan yang terbaik untuk manusia. Itulah ekosistemnya. Tetapi karena manusia hancur semua keluar. Kacau semua. Dan yang parah itu adalah keturunan manusia itu jadi hancur semua. Turun-temurun. Itulah yang dikenal dengan istilah kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu masuk. Semua itu berhubungan dengan manusia bagian dalam. Nanti besok kita akan kupas tentang apa yang terjadi dengan manusia bagian dalam itu. Yang berhubungan dengan jiwa dan karakter. Sudah habis, sudah hancur itu. Ketika bagian jiwa dan karakter hancur, maka impactnya itu sampai kepada bumi. Bahkan apapun yang manusia kerjakan tidak sepenuhnya lagi. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Namun saya bersyukur ketika memasuki 2023, Roh Kudus menggerakkan saya untuk membahas topik ini supaya tahun 2023 menjadi tahun kita semua. Tahun kita dikembalikan kepada taman kesukaannya Tuhan. Tahun kembali kita mengalami apa yang disediakan oleh Tuhan pada mulanya. Pada mulanya cetak biru Tuhan adalah manusia sebagai gambaran dan rupa dari Dia. Diberikan area, diberikan keindahan, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera. Ketika malaikat itu tidak mau melakukan bagiannya, akhirnya Dia sendiri, Sang Putra, turun. Dia menebus kita supaya kita dikembalikan kepada atmosfer itu. Itu yang Dia mau. Makanya Yesus itu mengajar begini. Kalau kamu berdoa, doanya harus begini. Biarlah namamu dipermuliakan Bapa, dan kerajaanmu datang. Kehendakmu hadir di bumi seperti di sorga. Apa yang menjadi rancanganmu, biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami pun menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan. Ya, itu seharusnya terjadi. Tapi kenapa tidak terjadi? Bahkan saya banyak melihat begini, saudara. Akhirnya saya memahami begini. Pelayanan-pelayanan yang misalnya bersifat profetik gitu ya. Ketika ada nubuatan-nubuatan dilepaskan oleh seseorang yang berjalan di dalam pelayanan Nabi. Ada orang datang kepada saya, Pak, nubuatan-nubuatan tidak terjadi tuh. Kenapa nubuatan bisa terjadi? Memang ada namanya nubuatan palsu, ada namanya nabi palsu. Tapi kalau yang datang kepada kita adalah orang utusan dari Tuhan, yang benar-benar menyampaikan pesan yang berhubungan dengan masa depan. Karena prophecy has something to do with the future. Kenapa itu tidak terjadi? Ternyata begini, semua nubuatan yang benar-benar berasal dari Dia, itu adalah pemberian yang baik yang disediakan oleh Bapa. Tapi kenapa pemberian baik yang disediakan oleh Bapa tidak tergenapi? Kenapa? Karena di dalam kita belum ada pemberesan. Sehingga sekalipun itu pemberian yang baik, prophecy is one of the good gifts of the Father. You know, nubuatan adalah salah satu pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan melalui pelayanan para nabi, melalui prophetic ministry. So prophecy it's a God given, it's a good gift. Pemberian yang baik. Tapi kenapa nubuatan pun tidak tergenapi? Karena kita ada di luar area frame firman. Begitu kita ada di luar area frame Tuhan, nubuatan hanya terjadi di area frame Tuhan. Di area yang telah dibingkai oleh firman, disitulah nubuatan terjadi. Karena ketika Tuhan melepaskan nubuatan, nubuatan itu tidak dilepaskan di open area di mana musuh menguasai di situ. Nubuatan itu dilepaskan untuk orang-orang yang masuk di dalam area Tuhan. Sebab every prophecy from the prophets, the right prophet ya, is a good gift from God. Ada ayat yang mengatakan begini, setiap pemberian yang baik yang berasal dari atas
datangnya dari atas. Itu datangnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi nubuatan itu hanya bisa tergenapi di areanya dia. Kalau di areanya setan, oh no. Tuhan, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Tuhan mau kita menikmati dia. Tuhan mau kita ada di dalam wilayahnya dia. Sebab wilayahnya dia itu ada wilayah blessings. So nubuatan kalau berbicara tentang masa depan itu harus turun di atas orang-orang yang bergerak kembali kepada apa yang Tuhan sediakan. Dalam kitab-kitab nabi-nabi seperti Yesaya, Yeskiel, aku akan memanggil mereka kembali. Aku akan membawa mereka kembali. Panggilan untuk kembali. Setelah mereka kembali, baru mereka akan menikmati keindahan, kebaikan, pemberian yang baik. Itu ada di situ. Nah, buat Anda yang seringkali ada pelayanan profetik datang, Anda dinubuatin, lalu Anda rekam lagi nubuatannya. Ada banyak orang yang merekam nubuatan pribadi. Tapi kalau ditanya, tergenapi nggak? Ada yang belum tergenapi loh. Kenapa? Karena nubuatan tidak pernah salah tempat. Ini saya kasih tahu ya. Nubuatan itu harus ada di wilayah kasih setia Tuhan. Nubuatan itu harus ada di dalam tahun-tahun Tuhan. Ya. Ketika kau jadi kenubuatan, ini harus juga Anda ketahui. Nubuatan itu harus ada di wilayah kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nubuatan Tuhan ada di dalam tahun-tahunnya dia. Makanya ketika kita terkoneksi dengan 5783, itu ada hal-hal yang dasar yang mau digenapi. Namun untuk hal itu digenapi, dari pihak kita sekarang harus kerjasama. Dari pihak kita harus kita lihat ke dalam. Apakah masih ada pencemaran? Apakah masih ada kendali di dalam hidup kita? Apakah masih ada kerjasama kita dengan dosa? Apakah kita masih ada kompromi? Apakah kita belum bersungguh-sungguh? Itu harus dari pihak kita. Makanya nubuatan itu menjadi conditional. Ada namanya conditional prophecy, ada namanya unconditional prophecy. Dia menjadi conditional ketika kita bersepakat atau tidak bersepakat. Sebab nubuatan itu akan berhubungan dengan our free will. Ya, jadi ini penting untuk kita pahami. Saya harus sampaikan kepada Anda bahwa sebelum dia datang kembali, kita harus betul-betul kembali kepada areanya dia dan mengalami setiap pemberian yang baik yang berasal dari Tuhan. Harus terjadi dari pihak kita. Kita harus melihat ke dalam terlebih dahulu. Apakah masih ada yang nyangkut di dalam jiwa kita? Apakah masih ada yang nyangkut di dalam karakter kita? Penyebab-penyebab tidak terjadi penggenapan nubuatan itu bukan dari luar, tetapi ada bagian di dalam diri kita yang kita tidak sadari, yang kita tidak temukan. Nah, pembahasan tentang ini yang khususnya bagian diri kita di dalam itu akan saya kupas besok hari, sebab kita akan melihat lebih kepada bagian dalam hidup kita. Kenapa? Ternyata semua berkat, semua keberhasilan, semua kehidupan, semua sukacita, semua kelimpahan, semua kebaikan yang Tuhan sediakan, itu punya dampak dari keputusan kita, dari kesadaran kita. Kita harus bisa melihat ke dalam. Apa sih yang dosa sudah perbuat dalam hidupku? Harus bisa lihat. Apa ini? Apa yang diturunkan dari atas, dari nenek moyang, yang masuk dalam hidupku? Apa? Ternyata ada loh. Yang diwariskan dari atas turun ke bawah, itu ada. Sampai masuk kepada jiwa, sampai masuk kepada karakter, bahkan itu ditenun di dalam DNA kita. Itu kutuk itu tertenun di dalam DNA kita, sehingga waktu kita lahir kita sudah menjadi cetakan yang hasil tenunan dari stronghold, dari kutuk itu tadi. Itu yang akan kita kenali, yang akan kita lihat dalam hidup kita, karena berbeda-beda setiap orang.
Kalau kita kenali, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ya. Kalau kita betul-betul memahami, ketika kita memahami keadaan kita, waktu kita melihat teman kita dalam masalah, kita bisa menjadi menasehati teman kita bahwa ada yang mengendalikan kita, ada yang mengendalikan kita yang namanya the unseen spirit. Ada yang tidak terlihat, roh yang ada ikatan. Ada yang namanya the unseen bondage. Ada ikatan yang tidak terlihat yang mengikat kita dari dalam. Itu yang membuat kita gagal lagi, kacau lagi. Kenapa? Apakah kita diciptakan untuk kegagalan? Apakah kita diciptakan untuk hancur? Apakah kita diciptakan untuk berantakan? Apakah kita diciptakan untuk apa? Kegagalan itu ada di mana-mana. Masa begitu-begitu terus, orang yang hidupnya begitu-begitu terus, nggak sadar-sadar. Kenapa? Memang ada yang kamu tidak sadari. Ada kesalahan yang tidak kamu sadari, sehingga itu terjadi berulang-ulang dalam hidupmu. Kalau itu sudah terjadi berulang-ulang, lalu kita tidak sadar-sadar, berarti kita belum tahu kebenaran sebenarnya. Berarti kita tetap dibawa kendali. Jadi apa hasilnya? Nggak maksimal. Kita menjadi terbatas seperti yang saya sudah katakan. Hal ini, maka apa? Berkat kita tidak bisa nikmati. So hari ini dan besok hari, pengupasan tentang hal seperti ini harus kita pahami benar, supaya kita betul-betul dimerdekakan. Ada yang rumah tangganya berantakan. Ya. Ada yang usahanya berantakan. Ada yang anak-anaknya tumbuh kacau. Kenapa bisa demikian? Karena ada hal-hal yang tidak dilihat. Ada hal-hal yang tidak dimengerti. Ada hal yang tidak dipahami. Yang ternyata sudah turun di dalam garis keturunan. Sehingga kita menjadi cetakan dari apa yang diturunkan kepada kita. Dari kutuk itu. Yang akhirnya membentuk satu benteng pertahanan. Yang disebut strongholds tadi. Yang tidak kita sadari. Hasilnya pengaruh lingkungan. Pengaruh dalam dunia usaha, seperti yang tadi kita kupas. Kita mengupayakan, tapi tanah tidak memberikan yang terbaik lagi. Karena dari sini, saya mengajak Anda semua, ayo mari, mumpung masih awal tahun, kita kembali melihat halangan-halangan apa sih, sangkutan-sangkutan apa sih yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita, kok hidup ini berjuang? Orang bagi kita harus berjuang. Inilah realita yang sesungguhnya. Kita harus berjuang mati-matian. Kita harus, itu adalah atmosfer kutuk. Makanya stres, kesusahan, kekecewaan dan lain sebagainya kita udah bahas tadi, mana tadi itu. Inilah yang terjadi karena seluruh dunia sudah berada di bawah permainan si jahat. Tapi Tuhan mau sebenarnya supaya kita terlepas dari itu semua dan perjalanan kita memuliakan Tuhan. Ini kebenaran yang harus kita ketahui. Gitu ya. Jadi saya mengundang Anda semua, ayo, kalau enggak, kita hidup begini seperti roda yang berputar begini terus. Begini terus. Begini terus, tidak terjadi breakthrough. Tidak terjadi terobosan. Ada orang yang saya lihat didoakan, udah lebih dari 10 tangan menumpangkan di atas kepalanya. Tapi tidak terjadi terobosan. Karena ada hal yang tidak dipahami. Pertama, yang kedua, tidak adanya kerja sama. We need to understand and we need to cooperate, but not cooperate with the enemy. Cooperate with the truth. Kita harus mengerti kebenaran, kemudian kita harus kerja sama dengan kebenaran, supaya kita mengalami kemerdekaan yang utuh. Orang-orang yang udah hancur hidupnya, orang-orang yang sudah pahit, sudah frigid, sudah hancur rumah tangganya. Tuhan berbicara begini, aku mau memulihkan bagian dalam hidupmu. Supaya untuk perjalananmu ke depan, kamu tidak berjalan dari hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Kamu tidak berjalan di dalam hal-hal yang trauma, menjadi trauma masa lalu. Tapi kamu berjalan benar-benar di dalam pemahaman yang baru dari pengertian tentang penebusan. Kalau kita masih trauma masa lalu, berarti kita masih ada trauma, masih ada bekas-bekas. Dan ini akan kita kupas besok hari, yang saya pikir menarik untuk kita ketahui, supaya kita melihat bagian-bagian di dalam diri kita, mana sih yang masih dipengaruhi. Supaya kita betul-betul
mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada bekas-bekas yang lalu, cetakan lalu, atau ikatan-ikatan masa lalu. Bahkan kita betul-betul dikembalikan masuk di dalam area yang dibingkai oleh firman. Sehingga kesenangan Tuhan itu menjadi kesenangan kita semua. Dan akhirnya kita menjadi saksi dan bukti bahwa Tuhan yang kita sembah benar kok, dia adalah a good God. Dia adalah Tuhan yang baik, yang mau memberkati kita. Ya. Saya mau supaya kita alami di dunia ini, di muka bumi ini, perbedaan itu masih ada. Justru orang-orang, ada nubuatan kau yang berkata begini, orang akan melihat kita berbeda. Di dalam kegelapan akan terjadi perbedaan, mana yang terang, mana yang gelap. Dan orang yang hidup dalam terang, inilah yang akan orang-orang lain lihat gitu. Selama kita masih kompromi dengan dunia, kita takut hidup di dalam terang, kita berkompromi dengan mereka, nggak menjadi saksi. Tapi kalau orang yang hidup di dalam terang, dia tidak bakal mau berkompromi dengan kegelapan, karena dia sudah menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi orang yang masih kompromi, dia nggak mungkin bisa menjadi saksi, nggak mungkin. Kenapa? Ya dia kompromi dengan kegelapan. Tapi begitu kita hidup dalam terang, kita tidak menyukai lagi hal yang gelap, maka kita dibedakan. Dan justru orang-orang hidup dalam kegelapan akan melihat value, akan melihat nilai yang berbeda. Ada orang takut bersaksi. Kenapa sih? Takut ditolak kamu. Kenapa mesti takut ditolak? Justru kita bersaksi. Ketika kita hidup dalam terang, orang malah mau datang kepada kita. Orang malah kepingin tahu, kok hidupmu berbeda? Tapi ini dia, kalau orang yang tidak tahu kebenaran, dia tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Nanggung hidupnya. Dia mengatakan aku mencintai Tuhan, tetapi tanggung hidupnya. Hidup dalam frustrasi, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kepahitan. Dan ujung-ujungnya setan mau bilang begini, sangkal aja Tuhan itu. Kamu nanggung, sangkal aja Tuhan. Dan sudah banyak orang yang menyangkal Tuhan. Sudah banyak. Dan mereka tidak menyadari, mereka sudah menuju kepada kebinasaan. Tuhan tidak mau, seperti Paulus katakan, sebagian besar dari mereka binasa. Tuhan tidak mau kita binasa. Tapi dia mau supaya kita hidup. Dan hidup dalam kebaikannya. Dan hidup dalam kelimpahannya. Haleluya. Amin. Amin. Demikian sesi pertama pembahasan tentang kutuk ini. Di mana kita belum mengupas secara dalam. Tapi kita akan sampaikan itu besok. Saya mengundang Anda bawa teman-temanmu yang lain supaya bisa bersama-sama mendengarkan, menangkap pesan ini. Supaya kita berbahagia di tahun ini. Supaya Anda, saya, kita semua betul-betul di 2023. Apa yang dikatakan oleh tahun Ibrani 5783 di atas kita benar-benar termanifestasi. Sehingga hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, karakter kita, rumah tangga, usaha kita benar-benar dibedakan. Bukan surut, tapi makin terang dan makin dahsyat. Dan apa? Kita mengalami yang namanya hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Amin. Demikian sesi pertama dari pengupasan tentang Breaking the Stronghold. Ini sebagai dasar untuk kita masuk kepada kedalaman besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman saya serahkan kepada Michelle.